Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Yuwanita Krisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Merangin, bertugas di SMP Negeri 7 Merangin, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya selalu menggunakan metode ceramah, sehingga siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, pada sejatinya ada hal lain yang harus diperhatikan saat belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran pada zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, siswa lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak, apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, saya hanya terfokus kepada suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selain itu juga, setelah mempelajari modul 1.1 dapat merubah perilaku saya antara lain. Pertama, seorang guru harus mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan muridnya, misalnya memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, seorang pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi atau wawancara personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak-anak. Saat ini mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik
dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan yang baik akan saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.